Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Sulitnya mendapatkan akses pinjaman yang memadai menyebabkan maraknya investasi ilegal dan pinjaman online atau pinjol ilegal. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan dan tertipu akibat bunga yang terlalu tinggi dan menjerat. Sulitnya mendapatkan akses pinjaman yang memadai menyebabkan maraknya investasi ilegal dan pinjaman online atau pinjol ilegal. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan dan tertipu akibat bunga yang terlalu tinggi dan menjerat. Komisi 6 DPR RI menyoroti permasalahan investasi dan pinjol ilegal yang sedang menjadi tren dalam rapat dengar pendapat dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi strategi dan inovasi Himbara sebagai bentuk respon untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN. 3 bank BUMN itu menyumbang laba yang cukup besar bagi BUMN. Jadi kita berharap nanti program-program mereka itu betul-betul nanti menembus ke hal yang paling mendasar dari masyarakat, yaitu mereka butuh dana untuk ekspansi usahanya. Sehingga mereka tidak banyak terlibat dalam, tidak banyak kemudian masuk dalam perangkap-perangkap lembaga-lembaga investasi dan sebagainya, maupun pinjaman online yang memang banyak menawarkan suku bunga yang terlalu tinggi dan menjerat dan menipu masyarakat. Nah, ini sosialisasi mereka ini yang kita butuhkan sebetulnya. Bagaimana program mereka untuk penetrasi inklusi keuangan ditingkatkan sampai ke desa-desa sehingga masyarakat tidak mudah tertipu dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Harapannya Himbara dapat bersinergi dengan anggota DPR RI di daerah pemilihan masing-masing, sehingga setiap strategi bisa diterapkan dengan tepat. Strategi Himbara tersebut diharapkan akan membantu masyarakat keluar dari jeratan investasi ilegal, pinjol, ataupun rentenir. Feby dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Tingginya harga bahan pangan pokok masih menjadi keluhan masyarakat akhir-akhir ini. Untuk itu Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk melakukan operasi pasar serta menyerap hasil tani masyarakat. Hal ini dinilai akan mampu meningkatkan ketersediaan pangan serta mengendalikan harga di pasaran. Tingginya harga bahan pokok masih menjadi keluhan masyarakat. Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk melakukan operasi pasar dan menyerap hasil tani masyarakat. Hal ini dinilai akan mampu meningkatkan ketersediaan pangan serta mengendalikan harga di pasaran. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan, persoalan pangan harus segera dikendalikan pemerintah. Tak hanya lewat regulasi, namun perlu ada lembaga yang diberi kewenangan terkait teknis pengaturan pangan. Ya, Bulognya dipercaya, diberi kewenangan itu, ya. Nah, untuk kelanjutnya makanya perlu misalkan sekarang karena kondisi sekarang, kalau sudah seperti ini segera ada operasi pasar, ada subsidi. Saya subsidinya kepada pengguna masyarakat, ya, bukan pada pengusaha. Nah, inilah jadi saya kira pemerintah segera tanggap. Ya, Satgas juga perlu kerja keras, tapi Satgas dibiayai enggak, ada anggarannya enggak. Ya, Satgas itu jangan karena baru naik baru turun, mestinya terus mengawasi di lapangan seperti apa. Ya, Satgas. Kemarin saya lihat di Surabaya langsung Bulog adakan operasi pasar. Ya, itu terus cepat. Jadi begitu melihat, maka di pasar-pasar mestinya ada Satgas yang memonitor apa yang kira-kira bermasalah. Menurut Darori, kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi akibat pihak swasta masih memiliki andil besar dalam sektor pangan nasional, sehingga harga sulit dikendalikan. Hal ini dapat diatasi dengan memaksimalkan operasi pasar oleh pemerintah. Hasil tani juga perlu diserap oleh Bulog, agar ketersediaan pangan dapat diawasi dengan baik, serta adanya pengendalian harga pangan. Hilman dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, TVR Parlemen masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda, diantaranya soal percepatan vaksinasi booster jelang mudik lebaran. Sesaat lagi hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam rangka menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat saat mudik lebaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Komisi 9 DPR RI menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster atau vaksin ketiga. Pemerintah diminta meningkatkan pelayanan dan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Dalam rangka menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat saat mudik lebaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Komisi 9 DPR RI menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster atau vaksin ketiga. Dilansir dari situs vaksin.kemenkes.go.id, vaksinasi dosis ketiga hingga 5 April 2022 tercatat baru sebanyak 24.261,963. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, mudik lebaran tahun ini harus menjadi perhatian bersama. Sebab meski angka penyebaran COVID-19 saat ini turun, namun mobilitas jutaan orang yang mudik masih perlu diwaspadai. Yang utama dan wajib adalah untuk vaksin lengkap aja dulu lah. Tetapi kalau untuk yang pelayanan untuk moda transportasi umum yang masih pesawat, yang lain masuk akal. Tapi kalau untuk yang pribadi kan mayoritas yang mudik nanti kan menggunakan pribadi dan kendaraan bermotor. Yang perkiraan kalau tidak salah dari 76 juta tahun ini akan mudik lebaran. Suatu angka yang sangat luar biasa. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana menyoroti lambatnya peningkatan angka vaksinasi booster. Untuk itu, pemerintah diminta memperbanyak tempat vaksin yang mudah diakses masyarakat, khususnya di daerah 3T. Bantu pemerintah, bantu komunitas, bantu seluruh rakyat Indonesia untuk memutus rantai COVID ini dengan booster. Kami tadi berusaha, Mbok ya jangan diancam-ancam. Tujuannya ayolah masyarakat Indonesiaku tercinta, mudik atau tidak mudik kita booster. Hilman dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar pemulihan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan, Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan untuk menganggarkan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah sebagai akibat kenaikan bahan-bahan pokok dan dampak kenaikan PPN dari 10% ke 11% di tahun 2022.
Agar pemulihan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan, Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan untuk menganggarkan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah sebagai akibat kenaikan bahan-bahan pokok dan dampak ekonomi global, serta kenaikan PPN dari 10% ke 11% di tahun 2022. Saat ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, saat pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan telah berkomitmen akan memberikan subsidi silang kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak kenaikan PPN 11%. Amir menambahkan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 harus menjadi prioritas utama. Subsidi terhadap masyarakat ataupun bantuan sosial tertentu akan membantu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kita sudah hitung memang akan berdampak terhadap kenaikan beberapa harga barang, tapi juga akan ditutupi dengan bentuk subsidi dari pemerintah terhadap sebagian besar masyarakat yang terdampak terhadap kenaikan itu. Itu yang kita bicarakan dan memang masih ada beberapa kesepakatan kita dengan pemerintah terkait dengan peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang ini yang kita sementara menunggu untuk konsultasi dari pemerintah karena kita sepakat semua peraturan pemerintah dikonsultasikan dengan Komisi 11. Kebijakan tarif PPN 11% ini sebagai amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Kenaikan tarif PPN 11% akan berdampak pada sejumlah barang dan jasa yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Hilman Hidayat dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dari Komisi 5 DPR RI yang menyoroti masalah dasar legalitas anggaran yang dijadikan acuan pengelolaan kawasan dalam proses pembangunan kawasan industri terpadu atau KIT Batang. Komisi 5 DPR RI soroti masalah dasar legalitas anggaran yang dijadikan acuan pengelola kawasan dalam proses pembangunan kawasan industri terpadu atau KIT Batang. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Komisi 5 DPR RI saat kunjungan kerja spesifik dengan pengelola dan perwakilan Kementerian PUPR selaku pendukung infrastruktur di kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli menyoroti dasar hukum penggunaan anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung di kawasan industri tersebut. Menurutnya, meski pembangunan KIT Batang sesuai dengan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, namun belum ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan terkait anggarannya. Untuk itu, Fadoli mendorong segera dibuatnya dasar hukum, mengingat pembangunan kawasan industri ini merupakan proyek besar dan dana yang dikucurkan mencakup triliunan rupiah. Ini harus perlu ada payung hukum yang jelas gitu loh. Jadi kami belum mendapatkan, mudah-mudahan nanti segera ada informasi dan juga ada kejelasan terkait dengan payung hukum untuk bisa mengalokasikan dana yang penyertaan modal negara yang ada di sini ini. Ini perlu ada payung hukumnya karena tadi atas penjelasan dari pihak pengelola menyampaikan bahwa perpresnya sedang dalam perancangan gitu loh. DPR RI berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan untuk mendukung tujuan pemerintah mengembangkan ekonomi kawasan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Batang, Jawa Tengah, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi pemirsa 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang perkembangan terbaru RUU TPKS. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan
pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Melalui rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS akan segera disahkan menjadi undang-undang. Persoalan kejahatan seksual berbasis elektronik dan pencegahannya menjadi salah satu fokus dalam pembahasan, mulai dari pencegahan sampai penanganannya. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Melalui rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan segera diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang. Persoalan kejahatan seksual berbasis elektronik dan pencegahannya menjadi salah satu fokus pembahasan. Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Ari Egahni Ben Bahat mengatakan, Panja bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 558 daftar inventaris masalah secara detail dan substantif. Ari Egahni menambahkan hal penting yang menjadi fokus pembahasan saat ini adalah kekerasan seksual berbasis teknologi informasi, mulai dari pencegahan sampai penanganannya. Ari menilai rancangan Undang-Undang TPKS harus segera disahkan karena saat ini di Indonesia sudah masuk ke dalam kategori darurat kekerasan seksual. Sangat penting. Dengan kedaruratan kekerasan seksual, kita bersyukur Bapak Presiden Jokowi merespon dengan sangat cepat, atmosfer positif bagi kita untuk bagaimana menanggulangi kedaruratan seksual. Harapan kita nggak begitu lama ya, apakah masuk dalam paripurna minggu depan atau paripurna yang selanjutnya tergantung bagaimana koordinasi dari Panja juga Ketua Panja bersama dengan pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif menyatakan, pemerintah dan DPR RI berkomitmen akan ada dana bantuan korban kekerasan seksual yang bersumber dari APBN ataupun sumbangan dari organisasi filantropi. Edward menegaskan, rancangan Undang-Undang TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik serta eksploitasi seksual. Korban pelecehan di media sosial harus mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat. Satu adalah mengenai rumusan, mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual. Sangat mulus, karena saya kira satu, pemerintah, dua DPR, dan ketiga teman-teman koalisi masyarakat sipil punya pemikiran yang sama. Nggak ada kendala sama sekali. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya yang ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang TPKS belum lama ini mengatakan, proses pencegahan dan pemantauan menjadi salah satu pembahasan yang dimasukkan ke dalam susunan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurut Willy, pencegahan dan pemantauan dalam rancangan Undang-Undang TPKS bukan hanya domain pemerintah dan DPR RI, tetapi masyarakat sipil juga dapat terlibat dalam upaya tersebut. Kita bahas tentang ini sekarang sedang berjalan proses pembahasan tentang proses pencegahan dan pemantauan. Nah, nanti untuk pencegahan sendiri kita masukkan kan tidak hanya domain pemerintah dan DPR, tapi juga masyarakat sipil kita masukin ya.
Jadi sejauh ini sudah cukup produktif, cukup kualitatif dari proses panja yang seminggu ini. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam menjawab polemik tidak dicantumkannya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurut Ibnu, tidak dicantumkannya pemerkosaan dan aborsi dalam rancangan Undang-Undang TPKS lantaran sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ada dua norma hukum yang bertabrakan. Ibnu Multazam menjelaskan rancangan Undang-Undang TPKS akan menjadi pelengkap KUHP dan rancangan Undang-Undang TPKS akan lebih detail mengatur soal kekerasan seksual di masa sekarang yang berkembang lewat berbagai media. Utamanya adalah pemulihan psikis, pemulihan sosial, dan pemulihan medik. Supaya hak-hak korban ini bisa betul-betul dituangkan secara rigid di dalam RUU TPKS atau nanti menjadi Undang-Undang TPKS. Kan ini kan korban ini kan yang bersifat psikis itu dampaknya kan long time ya. Secara sosiologis, secara psikis akan dinilai oleh dokter-dokter yang menangani korban ini apakah ini sudah sembuh belum atau sudah sembuh betul atau belum. Anggota Balik DPR RI Lulu Nurhamidah menyayangkan pemerintah menghapus pasal pemerkosaan dan tindakan aborsi dari rancangan Undang-Undang TPKS. Padahal, kedua hal tersebut akan lebih detail jika dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang TPKS. Meski demikian, Lulu berharap pasal pemerkosaan dan aborsi tetap dibahas secara komprehensif dalam payung hukum masing-masing, yakni RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah agar bisa dijembatanin dalam pengaturan yang di KUHP, sehingga jangan sampai kalau ada perempuan yang melakukan aborsi tetapi karena ada situasi yang tidak berdaya, situasi yang sangat rentan atau karena ada relasi kuasa yang timpang, ini kemudian dia tidak dikriminalisasi. Panitia Kerja Balik DPR RI bersama pemerintah mentargetkan pada masa sidang ini, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS akan selesai dan disahkan menjadi undang-undang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, siapa sih yang tak tahu Raja Ampat? Tempat ini selalu menjadi sorotan dan destinasi favorit oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya yang memukau. Tempat yang selalu menjadi destinasi impian ini ternyata menyimpan banyak sekali hal yang belum banyak kita ketahui. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali pemirsa di TVR 09, Raja Ampat tak hanya syarat akan kekayaan alam dan keindahan panoramanya saja, tetapi juga budaya dan sejarahnya. Terdiri dari rangkaian gugusan ratusan pulau dengan 4 pulau besar, diantaranya ada Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, tak perlu berlama-lama lagi pemirsa, berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth. Apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utamanya yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora dan fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayang telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Untuk sampai ke atas bukit, Anda harus mendaki ratusan anak tangga, sehingga pemirsa harus pastikan telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun, tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayak. Pulau ini terletak di desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau ini terkenal dengan warna air lautnya yang unik. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayak juga memiliki gugusan pulau kecil yang indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, Anda membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, Anda bisa menyewa kapal. Dengan moda transportasi ini, Anda bisa menjelajah pulau ini dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam. Sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu liputan kali ini mengenai Raja Ampat. Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan agenda DPR RI pada hari ini. Ya, di pukul 9 waktu Indonesia Barat ada Korpri Setjen DPR RI menyelenggarakan MTQ Korpri Setjen DPR RI dengan santunan yatim duafa. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Komisi 2 DPR RI melakukan RDP dengan Kepala BKN, Kepala LAN, KASN, Kepala Arsip Nasional, dan Ketua Ombudsman terkait dengan evaluasi APBN tahun 2021. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Dialektika Demokrasi, Balada Booster dan Mudik Lebaran tentunya di TVR Parlemen. Selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ada Komisi 10 yang melakukan Panja Formasi GTK PPPK 2022 serta RDP dengan pemerintah Provinsi Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan juga NTB, serta informasi yang lainnya yang dapat Anda saksikan hanya di TVR Parlemen.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami juga menghimbau untuk tetap mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. Sampai jumpa.